Baik, berikutnya kita akan membahas tentang potensial tak terhingga 3 dimensi. Sebelumnya, kita juga sudah pernah belajar potensial tak hingga untuk 1 dimensi. Namun kali ini kita akan meninjau kajian yang lebih luas, yaitu dengan 3 dimensi. Biasanya untuk potensial tak hingga 3 dimensi ini kita menggunakan koordinat bola. Potensial pada sistem potensial tak hingga ini didefinisikan dengan potensial sebagai berikut. V. V ini merupakan fungsi dari R, di mana R itu adalah jarak radial dalam koordinat bola ya. Nah, jadi V itu bernilai 0 ketika jarak radial R itu kurang dari A, dan bernilai tak terhingga ketika jarak radial R itu lebih besar daripada A. Kemudian apabila saya ilustrasikan dalam koordinat bola begitu, sistem potensial tak hingga ini bisa diilustrasikan sebagai bola yang jari-jarinya A. Seperti ini. Nah, di dalam bola ini kan R-nya kurang dari A. Jarak radialnya kurang dari A ya. Dia potensialnya 0. Tetapi untuk di luar bola, itu jarak radialnya kan lebih besar dari A, maka potensialnya adalah tak terhingga. Maka kalau ada satu partikel berada di dalam bola ini, maka partikel tersebut akan tetap terus ada di bola, terkungkung, tidak bisa keluar. Karena apa? Karena di luar potensialnya itu sangat tinggi, potensialnya tak terhingga, sehingga energi partikel itu tidak bisa melompati dinding potensial tak terhingga ini. Oke, jadi dengan definisi V yang seperti ini, kita bisa masukkan ke persamaan Schrödinger dengan koordinat bola, kemudian nanti dengan teknik penyelesaian yang sedikit panjang, tapi kalian bisa lihat di buku, nanti secara umum penyelesaian fungsi gelombangnya menjadi seperti ini. Psi dalam fungsi R, theta dan V ya, theta dan V ini sudutnya dalam koordinat bola, itu sama dengan A, indeks NL, kemudian ini ada JL, beta NL R per A, dan ini YLM sebagai fungsi theta dan V ini adalah fungsi spherical harmonis ya. Jadi ini sebenarnya yang sebelah sini itu fungsi R ya. Sedangkan yang di sebelah sini itu adalah fungsi angular. Di fungsi angular theta V ya. Jadi bergantung pada theta dan V, sedangkan yang di sini bergantung pada R. Nah, di sini itu beta itu bentuknya nanti Bessel function. Kemudian untuk energinya kalau kita turunkan nanti bentuknya ada seperti ini. H bar kuadrat per 2MA kuadrat beta NL kuadrat. Di sini M itu adalah massa partikelnya, kemudian A itu adalah batas potensialnya ya, batas potensialnya atau jari-jarinya ini. Kemudian N dan L itu bilangan kuantum ya, jangan lupa. Seperti pada atom hidrogen. Nah, penurunan dua persamaan ini untuk fungsi gelombang secara umum dan juga energi ini bisa kalian lihat di buku Griffith. Sekarang kita akan pakai saja. Jadi untuk kasus khusus di mana L sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Ini, jadi kalau kita masukkan indeks L ini 0, M-nya 0, di sini juga 0, 0 begitu. Kemudian setelah dimasukkan lalu dinormalisasi, maka nanti hasil akhirnya untuk kasus khusus di mana L sama dengan 0 dan M sama dengan 0 itu bentuk persamaan gelombangnya menjadi seperti ini. Jadi psi
untuk N tertentu dan L sama dengan 0, M sama dengan 0. Ini LM ya. Itu sama dengan 1 per akar 2 pi A dikalikan dengan sinus NP R per A dibagi dengan R. Oke. Nah, N itu nanti bilangan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk energinya, untuk L sama dengan 0, itu bentuknya nanti menjadi N kuadrat, Pi kuadrat, H bar kuadrat per 2M A kuadrat. Jadi untuk energinya seperti itu, untuk L sama dengan 0 ya. Nanti untuk N yang berbeda-beda, maka bentuk energinya akan berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan pergi ke kasus yang lebih khusus lagi, yaitu untuk kasus keadaan dasar atau ground state. Keadaan dasarnya kan keadaan minimal. Ya. Di sini Psi dan E ini sama-sama masih bergantung pada N. Dan N minimal itu adalah 1. Jadi ground state itu adalah untuk N sama dengan 1. Kita coba masukkan kalau N-nya sama dengan 1, bagaimana dengan Psi dan juga energinya. Jadi Psi 100. Jadi ini adalah keadaan fungsi gelombang untuk ground state atau keadaan dasar. Sama dengan 1 akar 2 pi A, masukkan aja ya, tinggal N-nya diganti dengan 1. Di sini kalau N-nya tak ganti dengan 1, maka tinggal 1 kali pi kali R. Jadi pi R per A ya. Sinus pi R per A dibagi dengan R-nya tetap. Begitu. Jadi ini untuk keadaan dasar. Lalu bagaimana dengan energi keadaan dasarnya? Jadi kita cari E0, 0 ya. Maaf. Maksud saya N1 berarti E1, 0. Nah, N-nya kita ganti 1, maka 1 kuadrat ya. 1 kuadrat berarti yang di depan ini tetap ya, karena semua dikalikan 1 kan tetap. Jadi pi kuadrat H bar kuadrat per 2M A kuadrat. Oke. Jadi kalau ditanyakan berapa energi keadaan dasar dari potensial tak hingga, maka jawabannya adalah ini. Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA kuadrat. Begitu. Nah, itu review singkat tentang potensial tak hingga dalam 3 dimensi. Selamat mempersiapkan UAS teman-teman. Semangat selalu dan jaga kesehatan.